Shalom pemirsa Tirta TV yang Tuhan kasihi. Kita jumpa lagi di acara Dia Jawaban bersama saya Thomas Gunawan. Seperti biasa acara kita menghadirkan hadirat Allah lewat kidung-kidung pujian. Dan sebelum kita membahas tema kita pada pagi ini, kita akan menikmati satu pujian yang akan memberkati kita. Mari buka hati saudara, persiapkan untuk menerima satu kebenaran. Dan kali ini saya membawa narasumber yang luar biasa yang akan memberkati kita melalui kesaksiannya. Kita dengarkan pujian yang berikut ini. Aku berserah pada pengaturan-Mu, hidup di dalam penguasaan Tuhan sepenuh, selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa surgawi. Semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa surgawi. Terpujilah nama-Mu, Bapa surgawi. Demikian tadi satu pujian telah memberkati kita bersama. Nah, sebagaimana saya janjikan, saya sudah hadir bersama narasumber, yaitu AKBP Robertus Yohanes Dedio Tresna. Beliau adalah Wakapolres Tangerang Kota. Salam. Shalom. Ya. Mungkin saya panggil Pak Robert atau Robert ya. Robert. Oke, Pak Robert. Terima kasih untuk waktunya boleh hadir di acara Dia Jawaban Tirta TV. Kami senang sekali dan saya percaya pemirsa juga merasa terberkati nanti kesaksiannya. Nah, sebelum mendengar kesaksian Pak Robert tentu yang berkaitan dengan tugas-tugas sebagai aparatur negara, saya akan membawakan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Ini nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya memang segala sesuatu jikalau bukan Tuhan tentu sia-sia. Namun Tuhan tentu memakai manusia ciptaannya menjadi alat. Nah, dalam konteks ini AKBP Ajun Komisaris Besar Polisi. Kalau di tentara itu Letkol ya. Ajun Komisaris Besar Polisi Bapak Robertus sebagai Wakapolres Tangerang Kota tentu yang menjaga kita, mengawal kota kita. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan beliau bagaimana tugas beliau sebagai Polri, aparatur negara. Dalam tugas ini tentu Polri bernaung dalam tribrata ya Pak, melayani, mengayomi, dan melindungi. Nah, kita mau tahu mengayomi itu seperti apa, melindungi, melayani seperti apa. Karena di era dulu sekarang si polisi sudah lumayan baik ya. Di era dulu orang kalau bicara polisi tentu ya sumir dan negatif. Tapi kita rindu anak-anak Tuhan yang ada dalam jabatan di sana bisa memperbaiki citra itu. Dan walaupun sekarang sudah bagus sejak Pak Tito, saya bilang Polri baik. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana melaksanakan tribrata, melayani itu apa, mengayomi dan melindungi. Oke. Mungkin saya awali dengan betul tribrata itu menjadi filosofi kita sebagai anggota Bayangkara. Untuk menjalankan tribrata itu kita juga dibekali dengan pedoman bekerja yang kita sebut dengan catur prasetya. Kalimat pembukaan dari catur prasetya itu sudah menggambarkan bagaimana polisi bekerja. Sebagai insan Bayangkara,
kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa, dan negara. Itu pembukaannya. Itu pembukaannya. Jadi dari sana saya menggarisbawahi ada 3 kata yang urgent, yang menurut saya kata kunci. Yang pertama adalah kehormatan. Berkorban untuk masyarakat. Jadi setiap polisi yang bekerja, dia pasti akan menjaga kehormatannya. Caranya dia menjaga kehormatan adalah dengan berkorban. Jadi kalau kita lihat semua pekerjaan polisi pasti ada yang dikorbankan di sana dari dia. Pengorbanannya pasti ada. Dan pengorbanan itu untuk masyarakat, untuk melayani. Baru itemnya ada 4 di bawah. Nah, itu masing-masing fungsi, artinya meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia, menjamin kepastian berdasarkan hukum, terakhir memelihara perasaan tentram dan damai. Waduh, luar Itu biasa. ya. Tapi 4 ini dilakukan dengan prinsip yang pembukaan tadi. Menjaga kehormatan dengan memberikan pengorbanan untuk masyarakat. Betapa kita sebagai masyarakat sangat merasa aman, tentram nih kalau memang semua aparatur dalam hal ini konteksnya Polri dengan jiwa raganya menjaga kehormatan. Nah, untuk menjaga kehormatan dia rela berkorban. Dan sekarang ini memang fenomenanya banyak ya, Polri yang di jalanan itu mereka ada motor mogok, dia dorong mobil. Nah, sebetulnya itu manifestasi dari tadi. Dan sejatinya itu yang kami ingatkan, kita jaga terus spirit itu sama semua anggota kami, supaya kita tidak pernah berpikir yang lain kecuali memberikan pengorbanan. Kenapa? Karena dengan memberikan pengorbanan kita tentunya menjaga kehormatan kita. Apapun, sekecil apapun pasti ada pengorbanannya dalam melaksanakan tugas itu. Korban waktu, korbankan mungkin keluarga, korbankan mungkin kondisi fisik, hujan, cuaca, banyak. Kalau dihitung semua akan banyak segala macam. Tapi kalau kita yakin bahwa itu adalah panggilan kita sebagai insan Bayangkara tadi untuk melayani masyarakat, no problem. Luar biasa. Toh, ya kalau kita bicara kan, yang sudah diajarkan sama kita juga pengorbanan. Yang kita terima kita bisa seperti sekarang karena banyak ada pengorbanan luar biasa yang sudah Tuhan berikan. Nah, sebelum lebih jauh, saya sempat googling ya. Ternyata AKBP Robertus Bapak ini lulusan terbaik dari Polri tahun 99 ya. Biasanya kalau lulusan terbaik itu ada pada pucuk-pucuk pimpinan. Kalau itu memang sudah biasa. Bapak Wakapolres kota sebelumnya bertugas di mana, Pak? Mungkin saya ingin tahu karir dari semenjak lulus ya itu kan Letda ya? Letda, bisa cerita. Oke. Kalau perjalanan karir saya lulus tahun 99, mulai berdinas tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, kalau lebih 2004-2005 saya tugaskan di Polres Metro Jakarta Selatan. Langsung ke Jakarta? Ya, saya di Jakarta Selatan, jabatan saya Pamapta sebentar, kemudian ke Kanit Curanmor, kemudian Kanit Verse Polsek Kebayoran Baru, kemudian Kanit Harta Benda, Kanit Penyidikan Harta Benda dan Tanah. Kepala unit. Kepala unit di Satreskrim. Kemudian saya sempat bertugas sebentar, tapi penugasan di Poso sebentar, kemudian daerah konflik itu. Ya, tapi hanya sebentar saja di sana. Kemudian saya melanjutkan masuk PTIK, sekolah S1 saya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Lulus dari sana saya di pos sebagai staff dan asisten dosen di PTIK. Sempat asisten dosen. Ya, tapi nggak sampai setahun. Kemudian saya cukup lama jadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga. Ya, di KPK kurang lebih 6 tahun saya di sana. Kemudian kembali ke Mabes, saya di Barreskrim kurang lebih 3 bulan. Terus berangkat sekolah, Seskrim. Pulang dari Seskrim saya kembali ke Barreskrim lagi sampai dengan tahun 2016. 2016 saya dipercaya jadi Kapolres di Pelabuhan Tanjung Priok. Sudah Kapolres? Sudah, saya Kapolres di Pelabuhan Tanjung Priok.
hampir 1 tahun. Kemudian saya masuk lagi ke staf di sumber daya manusia di Mabes Polri. Kemudian Desember 2018 sampai dengan Maret, kurang lebih 3 bulan, saya jadi wakil direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi, tindak pidana Tipikor ya? Bukan, di Treskrim Sus, di Treskrim Sus Polda Lampung. Sempat ke Lampung. Baru kemudian Maret 2019 saya ke Wakapolres. Tangerang, jadi Wakapolres Tangerang sampai dengan sekarang. Itu Luar kira-kira. biasa, karirnya memang lulusan terbaik itu sudah malang melintang. Pemirsa Tirta TV yang Tuhan kasihi, kita mendapat tamu yang luar biasa. Tadi firman Tuhan katakan sia-sia orang berjaga-jaga tanpa Tuhan. Nah, tentu dalam bertugas Pak Robert ini sebagai atasan atau dulu pernah menjadi bawahan juga punya bekal rohani lah, spiritual. Apa kira-kira yang membuat Bapak atau ada firman Tuhan yang menginspirasi Bapak untuk melayani? Dan saya lihat memang pelayanannya kemarin jadi panitia Natal Tangerang Raya ya, bersama saya waktu itu pembicara. Apa yang menginspirasi Bapak dari kebenaran atau apa firman Tuhan? Agak panjang dikit nggak mau? Yuk, senang sekali kita justru Nggak, butuh. karena menurut saya begini, saya mungkin berawal dari cerita awalnya dulu ya. Saya sebetulnya tidak pernah punya cita-cita jadi polisi. Saya dulu pengen jadi pilot. Tapi menurut saya sudah mencapai. Jadi saya lulus SMA tahun 93, kemudian saya sempat kuliah di Fakultas Hukum UI. Saya baru 1 semester lah kurang lebih ya. Kemudian saya daftar di TNI Angkatan Udara. Saya sempat sekolah di sekolah penerbang TNI Angkatan Udara kurang lebih 1 tahun, sampai kemudian ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya gagal di sana sehingga saya mengalami masa-masa itu. Saya sudah pernah dikeluarkan dari pendidikan. Liku-likunya ternyata berat juga. Memang diberhentikan dengan hormat, tapi tetap sakit rasanya kan gitu kan. Dilepas topinya, buka seragamnya. Baru kemudian saya bergabung diterima di Akademi Kepolisian. Saya tes lagi masuk di Akpol. Nah, perjalanan di Akpol awalnya cukup berhasil menurut saya, cukup indah, dalam artian saya punya 1 emas dan 1 perak pada waktu naik tingkat 3 ya, untuk kategori penilaian akademis. Saya juga menjabat sebagai Wadan Menkor, jadi kita bilang itu Wakasenat begitulah ya, Wakasenat Akpol. Dari seorang yang dicopot topinya, seragamnya, masuk Akpol jadi berprestasi yang luar biasa. Nah, tapi kemudian 3 bulan saya di tingkat 3 dengan jabatan dan prestasi itu, saya melakukan pelanggaran. Saya melakukan kesalahan, kemudian saya dihukum. Saya harus mengulang 1 tahun. Dan pada waktu itu, saya ingat, maka itu jadi pelajaran, jadi pegangan sama saya sampai saat ini. Pada waktu saya diturunkan tingkatnya, harus mengulang 1 tahun lagi. Saya hari Jumat, hari Minggunya saya pergi ke gereja, dan nasnya hari itu bilang tentang perumpamaan pohon ara. Tuhan bilang, ditulis di sana, Tuhan kalau boleh biarlah pohon ini hidup 1 tahun lagi. Diminta ya. Kalau tahun depan dia tidak berbuah, tebanglah dia. Dari situ saya pikir, waduh, waktu saya 1 tahun ini untuk berbuah gitu kan. Itu jadi pegangan saya selama 1 tahun, mengulang pendidikan itu 1 tahun lagi, tambah 1 tahun. Dan selama mengulang itu, kemudian ternyata Tuhan berkuasa. Selang 1 tahun saya terpilih untuk bersama-sama dengan Pak Tito pada waktu itu. Luar biasa. Masih kompol beliau, masih komayor beliau, dengan Pak Goris Mere waktu itu masih kolonel. Orang-orang luar biasa Golose, ada dalam hidup Pak Petrus Golose, Kapolda Bali, itu dulu masih kapten. Saya berangkat bersama-sama beliau untuk studi banding ke Amerika. Dan di sana saya kembali ke gereja dan saya mendapat nas yang saya baca. Di sana tertulis tentang batu penjuru. Lihatlah
bahwa batu yang dulu dibuang orang Orang-orang. sekarang sudah menjadi batu penjuru. Di situ saya belajar bahwa kalau Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kehendak, apapun bisa terjadi. Apapun. Yang tidak mungkin buat kita jadi mungkin buat Mungkin Tuhan. Tuhan. 1 tahun yang lalu Tuhan beri peringatan kepada saya untuk memperbaiki diri, untuk belajar. Dan 1 tahun kemudian Tuhan angkat saya terpilih untuk berangkat ke sana. Dan ternyata tidak cukup sampai di situ. Jadi yang tadi Bapak Pendeta sampaikan, Bapak boleh percaya boleh tidak, saya sendiri tidak percaya. Pada waktu kemudian saya menjelang akhir pendidikan saya mendapat berita bahwa saya menjadi kandidat untuk lulus terbaik. Saya pikir tidak ada sejarahnya, karena kita orang sudah jatuh, sudah mengulang, sudah ini, tidak ada sejarahnya. Jadi dalam proses pendidikan itu saja saya mendapatkan dua hal. Dari ujian-ujian itu saya bilang, berkat Tuhan yang saya terima, satu, saya lulus terbaik. Yang mana mungkin buat orang lain tidak mungkin, karena sudah mengulang masih bisa lulus terbaik, itu setahu saya belum ada. Yang kedua, saya 2 kali juga menjabat Wadan Menkor, jadi saya jadi Wakasena itu 2 kali. Karena mengulang itu. Saya pikir-pikir ini kalau tidak kuasa Tuhan, kalau tidak campur tangan Tuhan, tidak mungkin ini bisa terjadi. Nah dari situ, bekal dari situ kemudian betul-betul mempengaruhi perjalanan karir saya, sehingga saya sudah saya tidak pernah mengejar, saya tidak pernah berambisi untuk mengapa baik itu jabatan maupun hal-hal lain yang menurut saya bagian dari rencana Tuhan. Saya sudah percayakan, saya sudah pasrahkan, biar Tuhan yang atur, biar Tuhan yang atur. Tuhan taruh di mana, Tuhan jadikan saya apa, Tuhan apa, tidak ada masalah buat saya, karena saya yakin itu pasti kuasa Tuhan. Karena toh yang sebelum-sebelumnya juga Tuhan yang atur. Saya pikir, jadi saya kalau berdoa, saya pikir, saya mau minta apa lagi sama Tuhan kalau semua sudah Tuhan kasih. Saya mau bilang apa lagi, saya mau rencanakan apa lagi kalau Tuhan sudah rencanakan. Jadi sekarang setiap kali saya dapat jabatan atau penugasan baru, pertanyaan saya yang muncul adalah, kira-kira apa yang Tuhan mau dari saya dengan jabatan ini? Kira-kira kuasa apa yang Tuhan harapkan saya buat di jabatan ini? Bagaimana Tuhan mau berkarya apa melalui itu? Sehingga selama perjalanan saya dalam satu jabatan, saya selalu terus mencari. Kalau hari ini saya selesaikan, saya pikir-pikir kan, kira-kira hari ini sudah sesuai belum dengan harapan Tuhan ya Pak? Jangan-jangan, maka saya pikirkan, itu yang memotivasi saya. Jadi setiap hari setiap pagi juga saya begitu berangkat, oke, hari ini saya mau buat apa buat Tuhan. Jadi saya berpikir semua yang Tuhan berikan itu sudah, sampai nanti akhirnya Tuhan berikan stop, you move ke tempat lain. Nah di situ. Tapi sementara ini sampai dengan saat ini saya berusaha menemukan jawaban di akhir penugasan saya. Jadi setelah saya selesai melaksanakan satu tugas atau satu jabatan, baru saya flashback, saya akan lihat, oh kira-kira ini yang Tuhan buat, yang ini yang sudah saya buat, yang mudah-mudahan Tuhan berkenan. Gitu. Sangat luar biasa. Tadi saya sempat dibisiki Profesor Samuel Tirta Miharja, ya, yang kebetulan juga mewawancari di acara yang lain. Ternyata Wakapolres kita ini orang yang sangat rohani. saya merinding ini sebagai hamba Tuhan. Memang kadang-kadang pemirsa, dia jawaban yang Tuhan kasih. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami satu kegagalan. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan dan ingat, kita harus terus dalam rule-nya Tuhan. Sekalipun kita mungkin tadi kita mendengar kesaksian diturunkan ya, jabatannya, pangkatnya, tapi tetap berpegang pada Tuhan dan tetap berbuat yang baik. Jangan sekali-kali engkau putus asa. Tuhan mampu mengangkat, bahkan keluar menjadi lulusan terbaik. Nah, masih banyak tentunya yang akan disampaikan, namun saya ingin menyampaikan satu kebenaran dari apa yang disaksikan oleh Wakapolres. Di dalam Mazmur 145 ayat 18, 19 dan 20, di sana Tuhan berkata begini, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, jadi perjalanan hidup Bapak sebagai mulai meniti karir itu memang tidak semua berjalan mulus ya, tetapi yang saya lihat ini melekat terus kepada Tuhan. Kami sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, dalam doa syafaat, rata-rata semua gereja lah, kami selalu berdoa begini, Tuhan,
hamba-hambamu, aparatur yang duduk dalam pemerintahan, kiranya Tuhan pakai mereka menjadi terang bagi bangsa, supaya reformasi, supaya negara dalam keadaan baik. Nah, kami pun berdoa buat setiap aparatur, apalagi anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Sebagai closing statement mungkin ini Pak, menginspirasi banyak pemirsa kita yang mungkin saat ini ada dalam, yang pertama mungkin mereka terpuruk, atau mereka yang sedang jumawa begitu, mungkin bisa memberi ya sekedar inspirasi lah sebagai anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Saya takut kualat tapi Enggak lah, ini udah jadi berkat begini, saya percaya. Karena begini, saya tadi juga bilang sama Pak Saimi, bilang karena saya sendiri merasa masih sangat tidak layak, masih sangat belum layak untuk bisa menjadi contoh atau apalagi di hadapan Tuhan. Semakin hari saya makin merasa malu karena lebih banyak Tuhan baik sama saya daripada saya merasa saya berbuat kan. Loh, gitu. Pendeta juga seperti itu Pak, percayalah. Orang yang rendah hati itu akan ditinggikan. Amin. tapi itu betul saya rasakan dalam artian gitu. Maka kekuatan saya yang begini. Yang jadi pegangan saya adalah karena memang yang saya imani Tuhan Yesus, maka saya ikut beliau dalam artian, dan saya tetap ikut Tuhan dalam artian semua perjalanan pasti butuh perjuangan, dan itu lazim dialami oleh orang-orang yang berusaha untuk baik. Hampir semua cerita Tuhan sendiri jalannya jalan salib, susah, sakit, dikejar-kejar. Jalan-jalan para nabi juga dikejar-kejar karena mempertahankan kebaikan. Jalannya guru-guru kita juga jalan-jalan perjuangan. Jadi saya pikir sejauh yang kita lakukan itu baik, perjalanan, perjuangan, godaan, jatuh, kesulitan, ya bagian dari yang harus kita nikmati, karena itulah perjuangan yang saya bilang. Tapi kan bukan menjadi alasan kita untuk berhenti berbuat baik. Karena buat saya, selama kita berbuat baik, berusaha untuk berbuat baik, berkatnya ada di sana. Amin. Apapun itu, berkat bagi kita maupun berkat bagi orang lain, hanya akan muncul, hanya akan Tuhan berikan bagi semua perbuatan yang baik. Yang kedua, dari situlah kemudian kita bisa memberkati, karena perbuatan-perbuatan baik itu, kalaupun kita sudah berbuat baik atau berniat baik, tapi masih dijahatin, masih dibohong, masih dikhianati, masih juga jolimin mungkin kan, tetap berbuat baik ya. Tetap berbuat baik, karena kan yang salah bukan kita. Betul. Yang salah kan yang membohongi. Ini kan udah, ya saya pikir urusan mereka dengan tidak ada urusan, dan kita tidak punya hak untuk menghakimi itu betul atau saya merinding. Kita yang penting kita yakinkan itu baik, pada waktunya nanti Tuhan akan berikan berkatnya buat kita. Nggak selesai sama kita, mungkin buat anak-anak kita. Amin. Buat semua yang kita berkati. Amin. Saya rasa itu sejauh teman-teman yang lain, ya saya rasa saya mengutip tadi yang disampaikan di pembukaannya dari ayatnya tadi Bapak sampaikan, Mazmur 127. Selama kita mengandalkan Tuhan, selama Tuhan yang pimpin, selama Tuhan yang jaga, dalam nama Tuhan semua akan selesai, semua akan baik. Itu aja. Luar biasa. Nah, di dalam Mazmur 145 ayat 19 dikatakan begini, Tuhan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan, dan Tuhan pun mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Jadi yang saya lihat kesaksian dari Bapak Robertus sebagai Wakapolres sekarang, pada kedudukan Wakapolres, tentu Tuhan akan angkat terus karena takut Tuhan, itu intinya. Jadi tadi sudah disampaikan, semua orang akan menghadapi satu tantangan. Bagaimana Yusuf, sang pemimpi, tapi dijual oleh saudaranya, bahkan dipenjara, difitnah oleh Potifar, tapi akhirnya mereka menerima mahkota kemuliaan. Bagaimana Daud diurapi menjadi raja, tapi tidak lantas konyol-konyol ia menjadi raja, ia bahkan dianggap teroris oleh Raja Saul, dikejar. Tapi karena dia takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, dia pun memperoleh mahkota kehidupannya. Jadi Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia.
terima kasih untuk kehadirannya Bapak Wakapolres Kota Tangerang, Bapak AKBP Robertus Yohanes Didio Tresna. Ini nama bukan orang Jawa, tapi sepertinya Jawa sekali. Jawa ya. Ini belum selesai namanya. Oh, belum selesai. Nama lengkap saya itu Robertus Yohanes Didio Tresna Eka Trimana. Luar biasa. Jadi yang Robertus Yohanes Didio itu nama baptis. Oh, iya. Itu. Nah, nama Jawanya Tresna itu Tres dan Mario Tresno, bapak saya. cinta, ya. Hasil buah cintanya bapak saya sama saya. Eko itu anak pertama, Trimana itu Trimono. Bahasa Jawanya Trimono itu Trimo opo onone. Oh. Nah, jadi menerima apa adanya. Bapak saya juga dulu orang Jawa dan memang memberi saya satu wangsit wasiat lah. Nerimo empandum, mungkin hampir sama ya, menerima apa adanya. Ya, terima kasih untuk kehadirannya Pak AKBP Robertus yang sudah memberkati. Mudah-mudahan Kak Kapok lain waktu kita bisa undang lagi dan memberkati pemirsa Teta TV. Saya satu yang berkesan buat saya, ya, menjaga kehormatan, rela berkorban untuk masyarakat, dan itu dilakukan oleh contoh pemimpin dari Pak Wakapolres. Kiranya tugas-tugas negara yang diemban boleh terlaksana dengan baik, dengan hati yang takut Tuhan tetap, dan kami tetap mendoakan. Kita akan jumpa lagi sahabat Teta TV di acara Dia Jawaban setiap Sabtu pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Teta TV. Tuhan Yesus memberkati. Selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu, Bapa Surgawi. Dalam hidup orang yang percaya dan kuasa-Mu